Puji nama Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur kembali pada pagi hari ini karena kebaikan Tuhan. Kita boleh berada di tempat ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saya percaya sepanjang minggu ini setiap kita yang hadir mengalami kebaikan Tuhan, amin. Haleluya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa, haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan datang dengan ucapan syukur kita. Kita bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan baik dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan karena Engkau baik Tuhan. Kami bawa korban syukur kami sebagai pujian kami Tuhan. Puji-pujian kami di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Haleluya, dengan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Kami penuh dengan syukur Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Bersyukur Tuhan. ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku
pagi hari ini Tuhan. Biar kami boleh mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini dan siang firman kami. Kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan Sebab Engkau Tuhan yang baik. sebab Tuhan baik. Selamanya Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. kami mau bersyukur Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Oh, kami bersyukur. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur pagi hari Tuhan. Engkau yang baik. Haleluya. Kami mau memuji Engkau Tuhan buat pujian kami. Kami mau bersyukur Tuhan buat puji-pujian kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Yesus, Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kau baik. Kaulah Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidup. Tidak akan hidup kami pagi hari ini Tuhan. Kau yang mengerti keadaan kami Tuhan. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan, Engkau Raja yang berkuasa atas hidup kami. Engkaulah Kami mau berserah di berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Dia yang berkuasa atas hidup kita. Engkaulah Tuhan. Kasih Tuhan. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Kami undang Bapak Alek untuk maju ke depan. Mungkin kita dalam doa pembukaan. Berserah penuh. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi yang indah ini, kami umat-Mu di tempat ini datang kepada Engkau, memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan ibadah pada pagi yang indah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Urapi kami semuanya ya Bapa, dari penerima tamu, pemimpin pujian, hamba-Mu yang akan menaburkan berkat, urap mereka dengan kuasa bawah yang daripada Tuhan, agar apa yang dilakukannya semuanya untuk tertuju kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu yang masih di dalam perjalanan tiba ke tempat ini dalam penyertaan Tuhan, dalam keadaan selamat, sehingga kami boleh bersama-sama untuk beribadah, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Pasti ada kuasa-kuasa jahat, setan iblis yang ingin coba-coba mengganggu ibadah kami pada pagi yang indah ini, yang bukan datang daripada Tuhan. Semuanya kami ikat, kami usir tengking, hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perintahkan pergi dari ruang ini, terutama hati pikiran kami. Darah Yesus hancurkan kuasanya. Sebaliknya Tuhan, pagar hati pikiran kami, agar mata hati kami tertuju hanya pada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur, kami sambut berkat dengan ucapan syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, masih tetap berdiri, sedang iman dikasih Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini, haleluya. Kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Kita mau bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan kita. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidup, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teduh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Kita bersyukur buat pagi hari ini. Haleluya.
ajaib. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali, silakan jemaat dikasihi Tuhan. Setiap kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Setiap napas kita boleh merasakan bagaimana kebaikan Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Kita kembali bersyukur, kita mau memuji Tuhan kembali. Kita bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Pelukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Risaukan. Haleluya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Sampai saat ini mujizat masih terjadi. Kita percaya Allah kita adalah super mujizat, yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Haleluya Yesus.
kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertanda, ku akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Riri Saurga. Haleluya. Puji nama Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada kakak-kakak sekolah minggu yang ingin persembahkan pujian.
Puji nama Tuhan, kakak sekolah minggu, persembahkan pujian berdoa bagi bangsa Indonesia, amin. Haleluya. Kita percaya bahwa sesuatu yang besar akan terjadi saat kita berdoa. Mungkin hari-hari ini kita sedang berdoa, Tuhan saya berdoa buat keluarga saya. Mungkin kita berdoa, Tuhan saya berdoa buat anak saya. Atau saya berdoa buat ibu saya, orang tua saya. Kita percaya ada sesuatu yang besar akan terjadi. Karena sampai saat ini mujizat masih terjadi, amin. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, saat kami berdoa mujizat terjadi atas hidup kami. Haleluya Yesus, karena Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan Yesus. Batas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Dikau Allah yang luar biasa. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu dekati mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Oh, di saat
surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi, pemelihara kami yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Engkau masih mengumpulkan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan akan mendengar sebagian firman-Mu yang sangat berkuasa untuk mengubah kehidupan kami, sehingga hari demi hari kehidupan kami makin hari makin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba memohon pengurapan yang daripada-Mu. Demikian juga sidang jemaat-Mu diberikan pengurapan yang sama, sehingga bisa mengerti firman Allah yang disampaikan melalui lidah dan bibir hamba-Mu. Roh kebodohan, roh kurang percaya, roh kenajisan kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari persekutuan ini dan tidak kembali lagi. Darah Yesus menghancurkan. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Ada sukacita pagi hari ini? Haleluya. Coba kiri kanannya tanya, ada sukacita? Haleluya. Iya, puji Tuhan. Walaupun tanggal tua tetap sukacita. Iya. Puji Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu membaca di dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Sudah ketemu, kita akan bangkit berdiri. Saya membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Judulnya saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Dalam surat Galatia ini, Paulus mengingatkan sidang jemaat untuk tidak hidup di dalam kedagingan, tetapi hidup di dalam roh. Ya. Puji Tuhan. Dari awal Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat yang pertama ya, maka kita bisa melihat bahwa yang dimaksud oleh Rasul Petrus di sini yaitu kita harus peduli, membantu, bertolong-tolongan itu bukan hanya dalam hal yang
materi. Bukan gampang kalau kita hayang materi itu, kita punya duit, ngasih duit. Ya, tetapi yang maksud Paulus adalah juga dalam hal yang rohani. Sebab yang rohani lebih penting daripada hal yang jasmani. Jadi bagaimana kalau ada saudara yang melakukan pelanggaran, untuk dibangkitkan, dibawa kembali, hidup takut akan Tuhan. How to encourage his, her, faith, her atau his. Bagaimana mengangkat kembali imannya. Ini yang penting. Amin saudara. Karena dalam hal ini jelas sekali. Jelas sekali. Dari saling membantu dalam hal yang bersifat rohani ini jelas sekali. Karena kalau hal yang jasmani belum tentu semua orang bisa. Betul? Tapi kalau yang rohani pasti siapapun bisa. Asal orang itu takut sama Tuhan. Begitu. Setuju? Semua orang bisa melakukan. Asal tanda kutip takut sama Tuhan. Nah, menuntun orang ke jalan yang melakukan pelanggaran itu dengan kasih. Kata-kata sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan itu makin menguatkan penafsiran kita akan kebenaran firman Tuhan ini. Kenapa membantu sambil menjaga dirimu supaya jangan kamu jatuh dalam pencobaan, ya. Makin menguatkan kita bahwa tafsiran kita akan apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus itu betul, ya, adalah kita menolong. Yang istimewa adalah hal-hal yang rohani, mengingatkan, mengangkat supaya dia kembali ke jalan yang benar. Ya. Ada satu contoh yang luar biasa yang pernah saya sampaikan kepada saudara dalam Yakobus 1 ayat 27. Tolong Pak Melki. Ini makin menguatkan kita bahwa pelayanan di dalam perjanjian baru itu bukan pelayanan hanya hal yang jasmani, yang utama adalah yang rohani. Ya, mari. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-27. Iya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu. Mengunjungi artinya membantu yatim piatu. Janda-janda dalam kesusahan mereka. Janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Yang bagus itu adalah menolong yatim piatu. Janda-janda miskin, bukan janda kaya. Sambil menjaga diri supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Loh kok bisa? Sudah disebutkan, ada haknya orang yatim piatu. Orang miskin, yatim piatu. Kenapa kok disebutkan menjaga diri? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang tidak punya, itu tidak selayaknya dieksploitir untuk kita mendapatkan keuntungan. Ya. Banyak orang bisa mengeksploitir orang miskin. Orang yang kena bencana alam. Dipotret zaman sekarang ini zaman luar biasa gampang. Dipotret, cari yang paling menderita. Kirim. Dikirimkan ke orang-orang yang bisa memberikan donasi. Ya kalau itu dikembalikan kepada orang miskin itu sepenuhnya itu bagus. Tapi jangan ada bagi saudara dan saya rasa ingin. Bahasa Jawa nih, ojo kepingin.
Jangan ingin. Ya, banyak kan kita dengar begitu. Baru-baru ini yang mencari dana. Cepat tanggap. ACT. Ya, ACT apa itu? Aksi cepat tanggap. Kita dengar itu. Ya. Oh, mulia sekali itu. Mulia sekali. Tahu-tahu direkturnya itu gajinya tiap bulan 250 juta. Dipakai opo itu loh. Makan apa kira-kira 250 juta itu? Ya, coba. Ya. Dan kendaraan dinasnya Alphard. Kalau ke bencana naiknya Pak Jeru. Kan Alphard itu kalau di Jakarta, kalau ke tempat bencana di Merapi, di mana, pakai Pak Jeru. Bukan Bu Jeru, ya. Pak Jeru. Ya. Ini loh yang dimaksudkan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mengerti. Ya. Bantu-membantu itu baik, memang dianjurkan oleh Paulus. Ya, tetapi rohaninya harus dijaga. Ya. Boleh membantu, tapi tidak usah menepuk dada. Dasinya Pak Tomo itu bagus loh. Iya toh. Kowe ngerti sing nukokne aku itu. Tahu yang membelikan itu saya itu. Sudah amal saudara tidak ada artinya karena sudah mendapatkan pujian. Luar binasa. Ya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ini nasihat yang bagus sekali. Ya, jadi dalam hal ini adalah tadi kalau ada saudara yang melanggar firman Tuhan, dituntun untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang dimaksud oleh Paulus. Ya. Sebab mengingatkan dengan firman Tuhan supaya orang itu selamat, itu bukan hanya tertulis di dalam perjanjian baru. Sejak di perjanjian lama, ya, itu sudah diingatkan, sudah difirmankan oleh Tuhan. Ya, kalau ada saudaramu yang akan jatuh dalam dosa dan nanti akan binasa, kalau kamu tidak mengingatkan, darahnya orang itu akan dituntutkan kepada kamu. Tetapi kalau ada orang yang akan jatuh dalam dosa dan kamu mengingatkan, maka ketika orang itu jatuh, maka dosanya tidak dituntutkan kepada kamu. Sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Di dalam kitab Yehezkiel pasal 33. Tolong Mel, Yehezkiel Mel. Yehezkiel pasal yang ke-33 Ayat 8 dan 9. ayat 8 dan 9. Iya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, Ya, engkau pasti mati. ya. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu Nah. supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Ya. Tetapi aku menuntut pertanggungjawab atas nyawanya Loh. daripadamu. Kalau ada orang yang salah, saudara tidak mengingatkan, darahnya akan dituntutkan kepada kamu. Ya, terus? Ayat yang ke-9. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, Ya. tetapi engkau tidak menyelamatkan nyawamu. Amin. Pentingnya Bapak Ibu, saudara dan saya takut akan Tuhan, tetapi juga peduli kepada orang lain. Peduli banyak arti orang mengartikan hanya sebatas materi. Sebatas materi. Tetapi Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Kita harus betul-betul membawa hal ini ke ranah rohani. Supaya jiwanya tidak binasa. Perhatikan ini, penting sekali. Ya. Dengan begitu jelas? Jelas? Jelas sekali. Ya. Yang jasmani juga, tetapi yang rohani lebih penting. Sebab kalau yang rohani kita mendapatkan, maka yang jasmani
bukan sesuatu yang sulit. Haleluya. Ya. Di sini kita akan melihat ayat 3, ayat 4, ayat 5. Ya. Di dalam hal ini diingatkan, kalaupun kita bisa menolong, ya, itu jangan membuat kita tinggi hati. Jangan mencari pujian, tetapi tetaplah rendah hati. Ya. Ayat 3, tolong Pak. Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-3. Ya. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, Ya. padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Iya, ya, terima kasih. Kita memberikan sesuatu, itu bukan berarti kita bisa berbangga. Tidak, ya. Karena itu adalah kewajiban kita. Amin saudara. Sebab memberi sejumlah apapun, itu sesuai dengan kehendak Tuhan melalui Roh Kudusnya. Iya. Artinya tidak ngawur saudara. Tidak ngawur. Ya. Sebab kalau saudara dan saya nanti ngawur, ya, itu ada sesuatu yang tidak bagus, nanti kita akan lihat ya. Banyak orang yang merasa dirinya penting dan paling benar, sehingga suka menghakimi serta menyalahkan orang lain dalam banyak hal, padahal pada kenyataannya dirinya belum tentu benar dan penting. Inilah salah satu ciri daripada manusia yang masih hidup dalam kedagingan. Dalam Galatia pasal 5, ya. Perbuatan daging telah nyata. Salah satunya adalah menyombongkan dirinya. Ya. Jadi memberi, bisa membantu, ya, bisa membimbing orang, ya. Tapi tetap ada di dalam keadaan kita merendahkan diri. Bukan untuk sesuatu supaya dihargai orang, bukan sekali-kali. Ya. Paulus mengingatkan agar tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Lah, ini lebih baik kita introspeksi, menguji pekerjaannya sendiri, apa yang dia lakukan, daripada mengomentari apa yang dilakukan oleh orang lain. Ya, karena masing-masing kita nanti akan sama-sama menghadap Tuhan dan mempertanggungjawabkan. Ya. Kita masih bisa tutup-tutupi selama di dunia ini. Tetapi di hadapan Tuhan nanti tidak bisa. Ya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10, tolong Mas Meki. Ayat 10 Mas, 2 Korintus 5. 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-10. Ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, Ya. supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, Ya. baik ataupun jahat. Baik ataupun jahat akan dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi saudara punya kewajiban kita untuk membawa saudara kita yang mengalami pencobaan terhadap iman percayanya, tetapi menjaga diri kita juga tetap di dalam kondisi iman yang kuat, ya begitu ya. Ayat yang ke-6, tolong Pak Melki dibacakan. Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-6. Iya. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ini sulit ini saudara. Sulit ya? Sulit bagi pengkhotbah. Akan mengkhotbahkan ini itu sulit. Iya toh? Iya. Dikira jaluk. Iya. Padahal ada tertulis loh ini saudara.
Ada tertulis ini, gitu loh. Baiklah dia yang menerima pengajaran firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Gitu loh. Jadi kalau saudara diberkati, ya bahasa biasa apa? Bahasa mudahnya itu jangan lupa sama siapa? Kamu lupa apa enggak? Nah, iya lah. Ini loh saudara, ya. Jangan lupa, gitu loh. Pak Gembala tolong Pak, saya ada masalah apa itu? Waduh, tagihan lama sekali tidak dibayar ini Pak. Jumlahnya banyak sekali Pak. Ya sudahlah, nah, ngomongnya sudah mau bernasar-nasar. Gitu. Nanti Pak, kalau dibayar Pak, separuh saya berikan untuk persembahan kepada Tuhan. Waduh, mungkin begitu. Lama didoain terus. Gitu. Terus tanya pendetanya, loh gimana Dul? Mungkin Pak Dul ya umpamanya. Piye Dul kabare tagihanmu sing gak dibayar iku? Kok yang dibayar enggak dibayar dulu itu? Yang mana tuh Pak Pendeta? Itu loh yang dulu katanya banyak sekali itu. Oh sudah Pak Pendeta, loh sudah toh? Sudah lama itu Pak, wis entek malahan gitu. Nah ini toh, ya toh. Kan susah ya kalau gitu ya. Ya ampun, aku masih berdoa terus loh ini. Ya toh. Kok enggak tahu ya lah ini. Tapi mau khotbah itu kan enggak enak ya. Biasanya tuh ada orang maafin, tapi saya enggak pernah pesen gitu. Ada kalau orang mau dari gereja lain, khotbah di sini pokoknya itu. Pak Pendeta apa yang mau dipesankan? Oh enggak ada, di tempat saya baik-baik semua orangnya. Enggak perlu titip-titip begitu, sebab kalau saya khotbah, tak antem tenan gitu. Ya, iya tak? Kan biasanya itu aja ya, mau titip apa Pak? Mengenai perpuluhan. Oh jemaat saya bayar semua perpuluhan kok. Ah, iya, saya enggak perlu. Iya, nah, hal ini saya belum jarang sekali mendengar khotbah mengenai ini. Karena apa? Pendetanya malu. Seolah-olah minta. Tapi saya katakan, ya, saudara yang menerima pengajaran dalam firman harus membagi segala sesuatu padanya dengan orang yang memberi pengajaran itu. Kalau saudara mau cari yang enak, jangan lupa. Loh kok guyu toh? Iya. Ya Ben? Loh iya toh? Ya. Kalau masa enak jangan lupa pendeta nih. Itu loh. Jangan carry. Tahu carry itu? Apa Jo carry Jo? Engkau nek lebih tak kasih turahane. Ya, nek gak lebih ya walahu alam. Ya. Bukan begitu. Loh ini benar loh. Saya ngomong ini benar. Ya. Hati-hati saudara. Nanti Tuhan itu tidak bisa dipermainkan seperti itu. Ya. Kalau saudara memberi memang rela, ya dibungkuskanlah dulu sedikit. Itulah syukur-syukur kalau banyak. Ya. Ya. Bungkuskan sedikit, syukur-syukur kalau banyak begitu. Bukan nanti selesai baru, ya. Ini ada lebihan sedikit Pak Gembala, ya waduh, ya siso kira ya. Begitukah yang benar? Begitukah yang benar? Iya. Ini kok Paulus juga khotbah gini ya? Komplit tenan loh kitab ngajar wong itu ya. Komplit sekali saudara, ya. Keberadaan seseorang di gereja lokal, pasti Tuhan punya rencana untuknya bagi gereja itu. Bapak Ibu ada di satu gereja, itu ada rencana Tuhan. Bukan saudara dan saya itu menjadi genep-genep itu. Pelengkap penderita, atau bahasanya itu objek. Objek, pelengkap penderita. Bukan Anda itu objek. Tetapi Anda ini adalah Tuhan punya rencana. Amin saudara? Ya, Tuhan punya rencana. Keberadaan saudara dan saya di suatu gereja lokal, itu Tuhan punya rencana. Amin. Ya. Bukan
cuman hadir saja, pokoknya duduk dah paling belakang. Begitu saudara-saudara yang dikasih lari dulu, bukan. Enteni kolektor sih. Iya dah. Lu kok wis metu sih? Khotbah wis selesai. Kan yang paling penting dengar firman. Ya lupa bahwa pada khotbah itu ada kolekte. Kalau orang Sumba bilang kolekte ya. Kolekte. Bukan ngenyek loh ini ya. Kolekte. Ya. Jangan lupa. Iya. Lupa. Juga ya memberikan juga yang baik juga. Ya. Jangan nyanyinya. Persembahan ini sedikit sekali. Terimalah ya Tuhan dengan senang hati. Masuk sekolah minggu terus aja dari dulu sampai sekarang ya. Aduh. Masih anak-anak terus, dilihat dari sudut waktu, mestinya sudah jadi opa-opa ya, tetapi masih seperti anak-anak. Nyanyiannya persembahan, enggak pernah saya dengar sekarang ya kelihatannya ya. Nyanyian itu ya, yang persembahan sedikit sekali. Karena kalau sedikit sekali nanti kita juga enggak maju-maju. Karena dapatnya tiap hari hanya sedikit. Persembahan ini, oh banyak sekali, mestinya begitu ya. Ya jadi saudara, nanti dapatnya juga banyak begitu. Ya ini intermezzo ya. Jangan sesat, nah ini saudara, jangan sesat. Maka di gereja-gereja zaman kuno, zaman dulu, di Jawa terutama, ya di Jawa ini, di Jawa kan tahu saya di Jawa. Ada pedaringan di saya, pedaringan itu setiap orang Jawa punya pedaringan. Tempat menyimpan apa aja? Beras. Itu di gereja tidak ditaruh di dalam, tapi di depan rumah. Supaya jemaat kalau mampir dilihat, dibuka tutupnya layah itu. Itu gentong, dari gentong tanah liat ditutup pakai layah. Layah itu cobek yang gede, cobek itu untuk nyambel. Tapi kalau yang gede itu layah, karena untuk masak yang banyak. Dibuka, loh berasnya Pak Gembala sudah habis. Ya, gitu. Mulai, ngambil, Pak Gembala kehabisan beras. Wah, penuh, enggak pernah habis. Amin. Amin. Ya, lagi iki aku ngomong ya. Baru kali ini saya ngomong gitu. Kadang-kadang tuh, aduh, gak enak ini. Ya, banyak yang gak enak ngomong ini ya. Tapi saya ingatkan ya, mereka yang menerima pengajaran firman Allah harus berbagi dengan orang yang menyampaikan itu. Bukan berarti gembala hidup dari jemaat, tetapi orang yang benar hidup karena iman percayanya. Ya. Jemaat yang bisa berterima kasih, bisa mendengar dan melakukan ini. Amin saudara. Hati-hati jangan sampai dikatakan 2 Timotius 1:3 itu. Hari-hari akhir ini banyak orang yang tidak tahu berterima kasih. Iya. Hati-hati ya. Jangan lupa kalau masak enak. Ya Putri ya. Ya. Ini masak enak. Seru. Gembalanya senengannya apa? Waduh. Ya. Tapi aja ngono terus. Nanti wah makin gede gini kan susah. Saudara. Nanti susah. Memang jadi orang Kristen, jadi gembala itu susah kadang-kadang. Jemaatnya perhatian sekali itu. Waduh enggak bisa ngempet itu saudara. Wih. Dulu jadi gembala baru datang kecil sekali sini. Wih sekarang bisa abuh ini. Gitu. Ya kita ilmu penguasaan di diri harus ada itu. Ya. Puji Tuhan ya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang akan dituai. Ya. Kita orang percaya mengenal hukum tabur tuai. Oleh karena itu orang percaya harus hati-hati
dengan apa yang dilakukannya. Seperti saya katakan tadi, hati-hati ya. Karena memberi, saling menolong itu membaulah kamu itu suatu kewajiban, tetapi jangan sampai saudara dan saya salah mengartikan ini ya. Saudara tidak perlu ya, sudah dimulai di dalam perjanjian baru ya. Di dalam Kisah Para Rasul itu dikatakan jemaat mula-mula itu hidup saling berdampingan rukun di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 itu. Tidak ada yang kekurangan. Ya. Rohani terpelihara. Mereka selalu bersekutu, bersukacita, memuji memuliakan nama Tuhan sambil saling berbagi juga. Begitu loh. Saling berbagi. Ya. Kalau orang bisa bersekutu setiap saat, memuji dan memuliakan nama Tuhan, itu apa yang terpelihara maksudnya? Rohaninya terpelihara. Betul? Rohaninya terpelihara. Iya. Jasmaninya terpelihara. Selalu ada di antara mereka yang menjual propertinya dan diserahkan kepada para rasul untuk dibagikan kepada saudara-saudara seiman yang lain. Ini konteks gereja mula-mula. Iya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan saudara-saudara seperti yang saya katakan tadi. Gitu. Pada waktu saudara menghadapi tantangan, pencobaan, sama hamba Tuhan minta didoain. Terus didoain. Ketika pencobaan itu sudah selesai, ya ngomong sama gembala nih, gitu loh. Kering, gitu. Sopo iki, gitu. Oh Pak Dul, piye Pak Dul? Apa kabarnya, puji Tuhan Pak Gembala? Yang saya minta didoakan itu sudah terjawab. Haleluya. Melok seneng. Amin saudara. Seneng saudara. Seneng. Ya, seneng. Jangan nanjak, ditunggu nanti Pak Gembala tanya, Dul bagaimana kabarnya? Itu masalahmu nak, sudah baik. Yang mana tuh Pak Gembala? Yang itu dulu loh, yang berapa bulan yang lalu tuh. Oh sudah Pak Gembala, wah ngomongnya sudah itu lego sekali kitanya. Lah kita yang susah. Oh sudah Pak Gembala, puji Tuhan. Doanya Pak Gembala manjur sekali. Loh, lah sudah 6 bulan loh. Oh sudah 3 bulan yang lalu itu. Lu ngomong Dul. Ya, enggak ngomong. Ya. Ini saudara, ini termasuk ya ini yang dikatakan. Jangan mempermainkan Tuhan dalam hal seperti itu. Ya. Jangan bikin susah orang. Gitu loh. Doa itu enggak susah. Cuman kalau saudara minta didoakan saudara seiman itu ya ngomong ya toh jadi Mel, puji Tuhan Mel. Apa? Mel, doamu kemarin itu sudah Pak. Oh sudah, puji Tuhan. Ya. Senang kan doanya didengar Tuhan itu kan senang ya. Jangan nunggu ditakoni, takut kalau diminta apa? Bonus ya, takut ya. Aduh puji Tuhan ya. Ya inilah zaman. Ya, ya. Saling memberi pun itu dengan hati yang suci. Kisah Para Rasul menyediakan satu contoh yang konkret, yang luar biasa. Ya. Kisah Para Rasul melihat kita di Kisah Para Rasul pasal 5 itu, Ananias dan Safira itu di dalam gerakan Roh Kudus yang luar biasa. Gegap gempitanya Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan orang-orang percaya di awal-awal abad pertama. Ya. Maka terjadi hal yang luar biasa. Orang menjual miliknya dibagikan kepada sesamanya. Ya, supaya orang tidak kekurangan berbagi seperti itu. Tetapi Ananias dan Safira ini memiliki roh yang tidak benar. Dia pengen berbuat sesuatu, pengen dipuji orang. Supaya juga dia kelihatan seperti orang-orang kudus yang lain yang memberikan persembahannya kepada
para rasul untuk dibagikan kepada orang lain. Tetapi tidak seperti yang diperintahkan. Sebelum diberikan, itu tetap miliknya Ananias dan Safira. Iya toh? Sebelum dijual. Setelah dijual pun tetap miliknya dia. Dia mestinya ngomong, sebagian saya simpan Pak D, sebagian saya persembahkan ini. Mestinya begitu. Tapi dia mengatakan inilah hasil dari penjualan properti saya. Berdusta. Amin. Kamu menipu Tuhan dan bukan menipu manusia. Rebahlah Ananias dan Safira. Allah tidak bisa dipermainkan. Amin. Iya, puji Tuhan. Ya. Ayat 9, tolong Pak Melki. Galatia pasalnya ke-6 ayatnya yang ke-9. Ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, Ya. karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah. Ketika kita menjadi orang percaya, sebelumnya aja Paulus sudah bilang, bikinkanlah yang indah, yang suci, yang mulia, yang sedap didengar. Ketika kita diberkati, jangan jemu-jemu berbuat baik. Supaya kita bisa menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Kita bisa mengalami kelemahan iman baik pada waktu penderitaan maupun pada waktu keberkatan. Dan waktu penderitaan mungkin mengatakan, Tuhan, aku dulu sebelum percaya tidak pernah mengalami seperti ini. Dulu saya pernah mengatakan seperti itu. Saya tidak pernah mengalami seperti ini. Ya. Saya mengalami seperti itu dulu. Sehingga kita ngomong, oh, gembala bilang tidak boleh seperti itu. Ya, ketika anak saya sakit, anak kita dipanggil Tuhan pun kita tetap melayani Tuhan. Jangan seperti itu. Ya. Ini dulu. Iman harus terjaga rapi. Karena orang benar hidup karena iman percayanya. Dijaga. Ketika saudara keberkatan, saudara juga bisa mengalami kelemahan iman. Karena melihat kemewahan. Iya. Bermimpi. Sudah punya pelan-pelan saja, jangan dengar dia. Sudah punya Toyota Calya. Pengen beli Pajero, pengen punya Pajero. Sudah punya Pajero. Ipin ini suka itu, ngompor-ngompor tuh ya. Iya. Wih, wapi itu Om, ya tuh wapi itu. Wes ben wae. Ini bisa ngelinding ini saya. Sudah punya Pajero, pengen lagi apa? Becak. Ini nyata dalam hidup orang percaya itu. Lupa, dulu rajin ibadah karena susah ya, tempat mengadu. Oh Tuhan, hanya Engkau lah tempat kami mengadu Tuhan. Berikutnya setelah keberkatan lupa. Iya, lupa. Waduh Tuhan, sorry Tuhan. Ini ada undangan di Atlas Tuhan. Atlas itu. Ya. Ada sekarang katanya Pak Tarjo di Atlas itu ya. Gede banget saudara. Masuk duduk di situ tuh bayar Tiopua. 1,5 juta katanya. Duduk tak aja tuh. Enek ngombe nih. Oh belum ngombe. Belum minum 1,5 juta. Wah lah cilaka nih. Ya. Itu 1,5 juta katanya itu. Tuhan ini dapat gratisan, terima kasih Tuhan. Engkau mengangkat aku luar biasa. Mengangkat pada hari Minggu itu saudara. Lupa.
lupa ini triknya iblis ini. Ngundangnya ini hari Minggu, saudara. Iya, saudara. Pak Pendeta Karyo, saya undang dengan hormat untuk hadir. Menikmati suasana hari Minggu. Lalu Pak Karyonya oper ke Pak Bejo. Jo, tolong khotbah di tempat saya. Saya diminta melayani di sana, padahal tidak melayani di sana. Hati-hati Bapak Ibu. Allah tidak bisa dipermainkan. Amin? Iya. Orang bisa mengalami kejatuhan pada saat penderitaan yang berat sekalipun. Tetapi juga bisa mengalami pencobaan di saat dia kelimpahan dan bisa menolong orang lain. Dalam suasana itu, orang percaya harus tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Ketika dalam penderitaan harus kuat. Ketika di dalam kelimpahan harus tetap kuat. Ya. Tetap kuat. Hidup dalam sederhanaan. Yesus hidupnya sederhana. Ya. Bukan naik mercy. Ya. Naiknya paling tinggi keledai. Bukan kedelai. Ya. Paling tinggi itu. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Jika kita hidup seperti yang Tuhan mau. Seperti apa yang Tuhan maksud. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Amin saudara. Tidak ada saudara. Tuhan bisa mengangkat saudara. Tuhan bisa memulihkan saudara dan saya. Karena bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Amin saudara. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan yang sudah diberikan kepada kita. Kita syukuri setiap hari. Bertumbuh dan bertambah. Nama Tuhan dipermuliakan. Yesus berkati kita. Haleluya. Kita nyanyikan lagu itu. Ku yakin saat kau berfirman. Mana yang ngegong ini? Ayo gongnya cepat. Kita bangkit berdiri. Ayo. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kami hidup di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Kami hidup di dalam Roh-Mu. Menurut kehendak Roh-Mu Tuhan. Bukan menuruti kemauan daging kami Tuhan. Begitu juga untuk saling berbagi dengan sesama. Baik secara materi, tetapi juga secara rohani Tuhan. Untuk mengingatkan supaya kerohanian daripada saudara-saudara iman kita. Makin hari makin bertumbuh dan berkembang. Bahkan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Selanjutnya Roh Kudus Tuhan yang akan menjabarkan lebih lanjut dalam kehidupan kami yang sungguh-sungguh hidup melekat kepadamu Tuhan. Sehingga kami jadi hidup yang berbuah-buah bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan berikan persembahan. Terima kasih kepada hamba-Nya telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, telah memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kembali kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, biarlah Kau pakai seluruh rencana untuk kemuliaan-Mu Tuhan, kesehatan, iman percayanya, keluarganya Engkau yang berkati Bapa. Terima kasih Bapa, sementara anak-anak-Mu akan berikan yang terbaik Tuhan, Kau berkati anak-Mu yang persembahkan kolekte, yang persembahkan persepuluhan, yang persembahkan untuk pembangunan Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, karena setiap hari kami mengalami Jehovah Jireh dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berikan kami hati yang sukacita dalam kami berikan di dalam satu nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi,
Tuhan Yesus berkati persembahan yang telah diberikan dengan sukacita pada pagi hari ini. Waktu selanjutnya serahkan pada hambanya. Puji Tuhan, yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini, Komang Ayu Yemima, 28 Agustus, 25 tahun. Umbu Rada Tanggu Redu, 28 Agustus, 42 tahun. Ada Pak Umbu? Ada. Kesia Putri Verlita Kairupan, 29 Agustus, 11 tahun. Agustina Untono Daniel, 31 Agustus, 41 tahun. Joyce Septiana Pranastuti, 2 September, 18 tahun. Ya. Sophia Irene Theodora Dendeng, 2 September, 10 tahun. Putranya Bu, iya, John. Putrinya. Ninyoman Rastini, wah di depan ini ya. Iya, pas duduk depan ini ya. 3 September, iya, jangan lupa. Tadi udah ingatkan. Iya, puji Tuhan. Ya, dan sekarang ada yang berulang tahun pernikahan. Saudara Febrian Aditya Chandra. Ya, maju ke depan, ada? Oh, ya. Dan LP Lumban Toping. Lumban Toping, bukan gaul. Oh ya, Lumban Toping, ya. Ini dari mana ini? Dari Sumatera Utara ya. Febrian Aditya Chandra Lumban Tobing dan Nindi Agustiana. Ya. 1 September berarti 3 tahunnya. Ya, kita bangkit berdiri. Nanti kita mendoakan juga saudara kita saudara kini. Haleluya. Ku serahkan, ku serahkan nikahnya pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan nikahnya pada Allah. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur tanggal 3 September, tanggal 1 September nanti. Nikah Febrian Aditya Chandra Lumban Tobing dan Nindi Agustiana genap berusia 3 tahun. Bersyukur bahwasanya pernikahan mereka sudah dikaruniai seorang buah-buah nikah yang menambah sukacita daripada keluarga Febrian dan Nindi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati nikah rumah tangga anak kami. Rukun senantiasa kompak di dalam menghadapi kehidupan yang tidak mudah. Menjaga kekudusan nikah. Memberkati pekerjaannya.
Memberkati Tuhan iman percayanya. Memberkati kesehatan mereka. Memberkati juga Tuhan iman percaya mereka. Berkati putranya, anaknya dengan pertumbuhan yang baik di tengah-tengah keluarga yang takut akan Tuhan, bertumbuh dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Segala bentuk kuasa guna-guna santet penuh, roh-roh najis yang akan menyerang, menggagalkan pernikahan mereka, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dipagari dengan kuasa-Mu Tuhan. Malaikat mengawal Febri, Nindi, baik di rumah, di pekerjaan, maupun di mana saja mereka berada. Kuasa darah Yesus selalu melindungi dia. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas pernikahan anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Memberkati para imam yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan pagi hari ini. Nikah, rumah tangga, pekerjaan, mata pencarian, studi, masa depan mereka Tuhan. Lebih daripada itu adalah iman percaya mereka kepadamu. Tuhan tambah-tambahkan dan Tuhan kuatkan. Sehingga mereka tidak goyah menghadapi tantangan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anakmu yang berulang tahun yang hamba-Mu bacakan tadi. Dengan bertambahnya usia, tambahkan hikmat, makrifat, pertumbuhan yang baik. Secara jasmani dan rohani Tuhan. Sehingga anak-anakmu ini bertumbuh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang beriman senantiasa kepadamu Tuhan. Sehingga hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Dan mereka makin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Sidang jemaat-Mu tidak ada seorang pun yang tidak diberkati. Yang tua, yang muda, yang bujangan, yang berkeluarga, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah, anak-Mu dengan berbagai macam pergumulan mereka. Tuhan, kami ingat akan anak Lovely, anak Giovanni. Teringat juga akan Pak Juito Tuhan. Kiranya Tuhan kuatkan iman percayanya. Pak Supri juga yang kesehatannya terganggu. Tuhan jamah dan sembuhkan. Terima kasih kuasa-Mu yang luar biasa itu. Akan memungkinkan kami untuk
hidup memuliakan namamu, dan hidup dalam sukacita Engkau. Berkati juga Bu Muhtar dan Nanda yang ada di Amerika dengan kesehatan yang prima, dengan iman yang tetap bertumbuh dan bertambah-tambah. Terima kasih, terima kasih. Bangsa negara kami Tuhan berkati Pak Jokowi dan jajaran pemerintahannya bisa menyelesaikan masalah-masalah pasca COVID dan juga keamanan dan juga masalah ekonomi yang mengalami perlambatan di hari-hari yang sulit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, nyatakan kemurahan-Mu supaya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati lingkungan sekitar kami, supaya mereka senang dengan keberadaan kami, kalian kami, banjar kami, lurah kami, kecamatan kami, kabupaten dan kota kami Tuhan. Baik Pulau Bali, karena kesejahteraan Pulau Bali dan kesejahteraan kami. Kirimkan tamu-tamu domestik mancanegara untuk datang ke Pulau Bali dan menambah devisa bagi pemerintah kami. Kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa roh-roh kemiskinan, roh-roh penderitaan, dihancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar kami mengucap syukur dan kelimpahan menjadi bahagian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kalau kami pulang sertai perjalanan kami, jauhkan dari celaka dan mara bahaya. Tiba di rumah masing-masing dengan penyertaan Tuhan. Saudara kau dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari kita pulang dengan berkat limpah dari Allah Bapa. Terima kasih anugerah kemurahan damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus. Disertai persetujuan Rohnya yang kudus. Yang menyertai saudara dan saya. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Minggu.